Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Langsung saja saya silakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, langsung saja pada materinya. Bagian A, hakikat pengembangan karir guru. Yang pertama, pengertian pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Edwin B. Filippo mendeskripsikan pengembangan sebagai berikut. Pengembangan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Sedangkan latihan didefinisikan sebagai berikut. Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Bagian kedua, pengertian karir. Pengertian karir itu beragam. Sebagian orang mengartikan sebagai perubahan posisi di tempat kerja. Bila posisinya naik, maka dibilang karirnya cemerlang. Bila posisinya turun, dikatakan karirnya suram. Ada pula yang memaknai karir sebagai pekerjaan yang ditangani saat ini. 3. Manfaat pengembangan karir guru. Pengembangan karir guru mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut. A. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru. B. Memperluas wawasan kompetensi guru-guru sehingga lebih memahami tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran, memilih dan menggunakan bahan, alat atau media, dan metode belajar mengajar yang tepat dalam KBM. C. Meningkatkan keterampilan mengelola kegiatan belajar mengajar, memahami problem-problem murid dan kemampuan memecahkan problem-problem tersebut dengan cara yang efektif. D. Sanggup mengkoorganisir, membimbing, mendorong, dan menilai proses dan hasil-hasil belajar murid-murid di sekolah. E. Terjadinya perubahan sikap yang positif. F. Menumbuhkan kegairahan dan semangat kerja guru-guru dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. B. Ranah pengembangan karir. Pembinaan dan pengembangan karir guru merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pemerintah dan guru itu sendiri. Kegiatan penugasan guru dalam rangka pembelajaran dapat dilakukan di satu sekolah sebagai satuan administrasi pangkalnya. 1. Beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. 2. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap. 3. Guru bimbingan dan konseling atau konselor wajib memenuhi beban mengajar yang serta, yaitu jika mampu membimbing dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satuan pendidikan atau lebih. C. Ranah pengembangan guru. Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama itu akan efektif jika seorang guru memiliki derajat profesional yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan memenuhi standar di atas. D. Pengertian bimbingan karir. Menurut Miller dan Rasdi Ahmad Syahada 1998, bimbingan didefinisikan sebagai suatu proses
pemberian bantuan kepada individu-individu dalam mencapai pemahaman dan pengarahan diri. Program lain yang dikembangkan oleh memfasilitasi pendidikan satuan pendidik untuk melakukan kegiatan penelitian atau kajian studi tentang kependidikan. Hasil kajian atau penelitian atau studi tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian. Tujuan bimbingan karir. Tujuan bimbingan karir lebih menitik beratkan kepada layanan yang mengarah untuk persiapan menuju masa depan dunia karir. Pengembangan karir dewasa ini begitu pesat sehingga bimbingan karir harus senantiasa mencapai informasi terbaru tentang karakteristik pekerjaan atau karir yang sedang berkembang. Melalui bimbingan karir sebagai suatu proses diharapkan mampu menciptakan sikap kemandirian siswa dalam menentukan arah pilih karir yang sesuai dengan keadaan diri dan kemampuannya. Karena melalui bimbingan karir inilah siswa dapat mengetahui kondisi diri dan informasi lingkungan karir yang diperlukan bagi dirinya untuk merencanakan karir yang memberikan tingkat keputusan kerja yang diharapkan. Terima kasih banyak kepada pemateri 1, 2, dan 3 yang telah menyampaikan materinya. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.